pemateri pada sesi sore ini. Beliau adalah Wakil Dekan di Dr. Ahmad Bakir Ihsan, Wakil Dekan di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Walaupun sehari-hari di UIN justru mengajarnya politik, tetapi beliau punya background pesantren dari SD lah seperti itu sampai kepada kuliah. Jadi dua-duanya ilmunya dikuasai, yaitu ilmu politik dan juga ilmu agama seperti itu. Ya, beliau sedikit saya ceritakan bahwa salah satu senior saya di beberapa pekerjaan, beberapa proyek seperti itu. Juga di HMI waktu itu ya Mas Bakir ya. Tema kali ini kita akan membahas mengenai peran keluarga dalam pembentukan karakter generasi Islami. Kenapa kita memilih tema ini? Pertama, karena hari ini atau kemarin itu bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Jadi bagaimanapun juga kita harus merayakan itu, tentu dalam konteks kebangsaan, keislaman dan kebangsaan. Nah, terkait dengan Hardiknas ini, saya teringat tulisan Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan bahwa salah satu elemen pembentuk karakter dalam pendidikan anak adalah keluarga, seperti itu, keluarga. Maka kemudian tidak berlebihan kita membahas hari ini. Di samping itu juga ketika kita membicarakan tema ini, maka dua hal yang kita amati atau kita garis bawahi. Yang pertama adalah keluarga dan yang kedua adalah kecerdasan anak itu atau karakter anak itu. Nah, terkait dengan kecerdasan atau karakter, tentu panutan kita adalah baginda besar Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana beliau dianggap sebagai manusia yang paling cerdas di dunia ini. Ini bukan hanya kata kitab, maksudnya kitab klasik seperti itu, Al-Quran dan hadis misalnya, tapi juga dibenarkan oleh penelitian-penelitian kontemporer, salah satunya oleh Linda Yarni gitu ya, dari UMY yang saya baca beberapa hari lalu, yang beliau bisa menganalisis secara ilmiah bahwa Rasul memang memiliki kecerdasan dengan ukuran sekarang gitu ya, misalnya angka, berhitung, terus kemudian memori dan sebagainya, itu ada bukti ilmiahnya. Maka dari itu sebagai generasi muslim tentu kita tidak ada pertanyaan lagi bahwa anak kita harus cerdas gitu ya, paling tidak mengupayakan itu. Maka dari itu, karena saya tidak memiliki background agama yang lebih gitu ya, maka kita butuh bimbingan dari para ustadz untuk bagaimana kita menerjemahkan tema ini menjadi lebih komprehensif ya. Alhamdulillah sore ini Pak Ustadz sudah hadir. Namun sebelum itu mungkin ada 1-2 patah kata, 1 menit sambutan, welcome speech gitu ya, selamat datang, ucapan selamat datang dari Pak Ustadz Ketua DKM kepada Pak Ustadz Bakir Ihsan. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Zainal Arifin, waktu dan tempat saya persilakan. Audionya saya on-kan dulu, Pak. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Zainal Arifin atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Dr. Ahmad Bakir Ihsan, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin peserta Jimat Ramadan Masjid Baitul Yaqin Islam Madinah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat serta karunia yang telah Allah berikan pada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan panjang umur, sehingga pada hari ini, hari yang ke-10 pada bulan Ramadan ini, kita telah melaksanakan saum Ramadan kita dan amalan-amalan kita di dalam bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah SWT menerima dengan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah, Jimat Ramadan hari ini merupakan acara yang ketiga, betul ya Pak Zainal ya? Betul Pak, ketiga. Bahwa alhamdulillah dengan adanya acara melalui
komunikasi udara ini melalui Zoom, masyarakat kita banyak mengikuti acara kita dan dalam rangka menuntut ilmu. Semoga apa yang telah diberikan pada masyarakat sangat berguna tentunya bagi orang banyak. Dan pada kesempatan ini saya atas nama pengurus DKM Masjid Baitul Yakin Islam Madinah mengucapkan terima kasih kesediaan narasumber Bapak Dr. Ahmad Bakir Ihsan. Semoga apa yang akan Bapak sampaikan nanti sebagaimana judul yang telah disampaikan tadi oleh Mas Jainal, ini merupakan ilmu bagi kita semuanya dan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kami tidak akan berpanjang lebar agar supaya nanti mungkin ada dialog dengan yang lain. Mudah-mudahan acara ini tetap berlangsung sampai pada saat sesuai dengan yang telah kita tentukan. Terima kasih kesempatannya Pak Zainal. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Zainal Arifin, atas sambutannya. Ya, tadi dikatakan kita yang ketiga betul, dan rencananya mungkin dalam bulan ini sampai 8 kali sampai menjelang Idul Fitri seperti itu. Mungkin nanti kita berharap Pak Bakir di akhir-akhir juga masih mau ngisi lagi untuk yang kedua misalnya, kalau misalnya masih ada waktu. Insya Allah. Untuk mempersingkat waktu, monggo kepada Mas Bakir kami persilakan sekitar mungkin 25-30 menit untuk menjelaskan mengenai tema kita hari ini. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Zainal Arifin sebagai Ketua DKM Masjid Baitul Yakin Islam Madinah, dan Mas Zainal Arifin Budiono sebagai Sekretaris DKM Baitul Yakin Islam Madinah, dan para hadirin hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa bermuajahah, bisa berjumpa di udara dalam rangka saling mengingatkan. Jadi kita belajar bersama untuk mengingat kembali tentang perjalanan hidup kita, terutama sebagai keluarga. Karena temanya tadi sebagaimana disampaikan adalah keluarga sebagai basis pembentukan karakter generasi Islami. Tema ini sangat menarik di tengah kita hidup dalam keprihatinan COVID-19 yang memaksa kita untuk kembali ke rumah. Jadi salah satu hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari wabah COVID-19 ini adalah kita dipaksa untuk kembali ke rumah. Pekerjaan biasanya kita selesaikan di kantor, ada problem kayaknya Pak Haji ya. Halo. Ya, Mas, lanjut Mas. Ya, terus ya. Tadi sempat kepotong yang itu Mas, sampai kepada baik. Ya. COVID-19 ini sudah mengantarkan kita melakukan banyak hal yang biasanya dikerjakan di rumah, mulai pekerjaan di kantor atau di pasar, bahkan anak-anak kita di sekolah, dan bahkan kegiatan ibadah yang biasa kita lakukan di masjid maupun di musola kemudian
semuanya dikerjakan di rumah. Inilah arti penting rumah kita hari ini. Kalau kita bicara rumah, maka di dalamnya ada keluarga. Jadi rumah kita hari ini menjadi pusat dari berbagai kegiatan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, bahkan ibadah kita lakukan semua rumah kita. Dan ketika kita bicara rumah, maka kita bicara tentang keluarga. Bagaimana keluarga kita bisa melakukan banyak hal di dalam rumah kita. Sekali lagi, ini menjadi tantangan kita untuk sama. Kalau selama ini kita melakukan misalnya ibadah jamaah ke masjid, kita mencoba kemudian bagaimana di rumah kita ciptakan seperti masjid maupun musola. Begitu juga anak kita atau keluarga kita yang biasanya sekolah di lembaga pendidikan, hari ini kita harus membimbing anak kita agar tetap menjalankan pendidikannya sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Begitu juga dengan pekerjaan kita yang biasa kita lakukan di kantor, hari ini kita kerjakan dari rumah. Jadi multifungsi dari rumah kita hari ini merupakan bagian bagaimana keluarga kita bisa mampu menciptakan keluarga yang melahirkan beragam Jadi sekali lagi bahwa keluarga hari ini menjadi basis dari pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana sebenarnya tanggung jawab keluarga bagi tumbuhnya generasi Islami. Kalau saya definisikan sederhana, generasi Islami adalah generasi yang mampu mengembangkan, menjadikan dirinya bermanfaat dalam kebaikan sesuai dengan konteks zamannya. Dan itu rumah tangga atau keluarga menjadi fondasi bagi terciptanya generasi yang Islami tersebut. Di dalam Al-Quran disebutkan misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nanti kita jelaskan, api neraka ini tidak kemudian gambaran kita adalah suatu siksaan. Tapi bagaimana Allah mewanti-wanti mengingatkan kita sebagai orang beriman, agar diri kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang terbaik. Karena Allah adalah puncak kebaikan. Yang kedua, di dalam hadis Nabi juga ditunjukkan betapa pentingnya keluarga. Misalnya disebutkan dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa inna abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Bahwa sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, maka ayah ibunya atau keluarganya lah yang bisa menyebabkan seseorang itu, seorang anak itu menjadi beragama Majusi, Nasrani, Yahudi, dan lainnya. Ayat yang tadi dan hadis tersebut menunjukkan betapa keluarga menjadi fondasi yang sangat penting untuk lahirnya generasi seperti apa yang kita inginkan. Kalau kita memimpikan generasi Islami, maka keluarga kita harus menjadi fondasi Islami. Bagaimana fondasi Islami kita ciptakan di dalam keluarga kita? Di awal sudah saya sampaikan bahwa rumah kita hari ini sudah menjadi multifungsi. Rumah kita hari ini adalah masjid kita, rumah kita adalah musola kita, rumah kita adalah sekolah kita, perguruan tinggi kita, rumah kita adalah tempat atau kantor kita. Bagaimana manajemen waktu kita atur sehingga masing-masing berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga masing-masing peran yang harus dimainkan, baik kita sebagai seorang ayah maupun seorang ibu, maupun seorang anak memiliki fungsi masing-masing. Bagaimana kemudian masing-masing tersebut berada dalam satu apa yang disebut dengan jamaah.
Jadi sebenarnya kegiatan yang ada di rumah, kalau saya istilahkan, ada yang sering mengistilahkan WFH, work from home. Kalau saya lebih mengistilahkan ya IDR sebenarnya. IDR itu ibadah dari rumah atau ibadah di rumah. Kenapa saya katakan ibadah? Karena semua aktivitas yang kita lakukan adalah sejatinya ibadah. Mau itu pekerjaan kantor yang kita kerjakan di rumah, mau pelajaran yang kita bimbingkan pada anak-anak kita di rumah, maupun pekerjaan lain yang kita lakukan untuk kebaikan keluarga kita adalah ibadah. Jadi IDR, bukan Indonesia rupiah, tapi IDR adalah ya, IDR adalah ibadah di rumah atau dari rumah. Ini kondisi di mana memaksa kita kembali ke rumah. Jadi kembali ke rumah merupakan bentuk peringatan dari Allah agar yang mungkin selama ini kita asyik fokus khusyuk dengan pekerjaan kita di kantor, atau kita setiap waktu kita ke masjid, atau mungkin anak-anak kita full day di sekolah, hari ini Allah mengirimkan kita untuk kembali ke rumah, untuk memfungsikan rumah semaksimal mungkin, sehingga fungsinya rumah bukan hanya sekedar tempat istirahat, tempat tidur lelah pulang dari kantor, atau tempat bermain anak kita dari sekolah, tetapi rumah kita adalah hari ini sekolah kita, masjid kita, musola kita, kantor kita ada di rumah kita. Nah, berdasarkan dari ayat-ayat tersebut, sebenarnya ada satu ungkapan yang sangat umum yang bisa kita terapkan di dalam beragam kegiatan. Kalau saya tadi definisikan generasi Islami, sebenarnya kalau lebih simpel lagi adalah ketika ada hadis menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, maka sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini satu konsep yang luar biasa, betapa kita bisa mengembangkan banyak hal di rumah kita, bagaimana mendidik anak kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dengan cara menumbuhkan tadi kecerdasan emosionalnya misalnya. Kita tidak cukup mengembangkan anak kita hanya cerdas intelektual, mungkin memiliki kemampuan IQ yang tinggi, tapi tidak kalah pentingnya adalah kecerdasan emosional. Bagaimana mendidik anak kita peduli, punya sensitivitas terhadap lingkungan kita, punya kepedulian, punya keinginan untuk berbagi dan sebagainya. Misalnya akhir-akhir ini ada gerakan tengok tetangga. Saya kira ini satu bentuk gerakan